Shalom Alem, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Allah Gereja Penyebaran Injil Elusai. Sebelum sama-sama Bapak Ibu Saudara kekasih kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala untuk berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, karena seluruh jemaat-Mu mau mendengarnya. Ampuni kelemahan dosa kami, demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita untuk membaca firman Allah. Firman Allah saya ambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang sudah membacakan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul, yaitu pengharapan yang menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti kisah ini dari Yohanes pasal 5 ini ayat 1 sampai yang ke-9 ini, berbicara tentang 2 hal. Yang pertama ialah berbicara tentang kolam Bethesda. Konon saat-saat tertentu malaikat Tuhan turun ke kolam ini menggoncangkan airnya, dan sesudah goncangan itu, kalau orang yang sakit terjun pertama sekali ke kolam ini, mereka akan menjadi sembuh penyakit apapun yang mereka bawa. Yang kedua diceritakan di dalam kisah ini, yaitu seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke orang ini dan menjamah dia, menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 4 hal yang kita pelajari dari peristiwa ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun yang sudah begitu lama sakit. Pengharapannya
menjadi nyata dalam kehidupan pribadinya. Poin yang pertama adalah hidup pantang menyerah dan selalu berharap Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5 di sana mengatakan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kenapa pengharapan kita kepada Allah tidak menjadi kecewa? Ada dua hal di dalam Rum pasal 5 ayat 5 ini. Yang pertama, di dalam diri kita ada kasih Allah. Firman Allah mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena demikianlah kasih Allah akan dunia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak dibinasakan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, kenapa kita tidak menjadi kecewa tatkala kita berharap kepada Tuhan? Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan yaitu penghiburan tatkala kita susah. Roh Kudus akan memberikan kekuatan tatkala kita menjadi lemah. Bahkan Roh Kudus akan menjadi penolong kehidupan kita tatkala kita menghadapi banyak tantangan hidup, masalah persoalan yang kita hadapi. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, yaitu hidup pantang menyerah pada keadaan. Di dalam Rom pasal 4 ayat 19, 20 sampai 21 di sana dijelaskan ada suatu kisah yang menarik, yaitu Abraham. Dikatakan dia sudah umur 100 tahun, bahkan fisiknya sudah sangat lemah. Bahkan Sarah sebagai istri sudah mati haid. Tetapi pengharapan dia kepada Tuhan, dia tidak menyerah. Dia terus berharap karena dia percaya suatu kelak apa yang menjadi harapannya akan menjadi kenyataan. Janji-janji Allah kepada Abraham akan dinyatakan di dalam pengharapannya. Allah berkata kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Itu Kejadian 17 ayat 4. Dan janji kedua bahwa Abraham akan mendapatkan itu anak perjanjian, yaitu Ishak. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, hidup selalu bersyukur walaupun harapannya belum menjadi kenyataan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Di sana jelas bahwa firman Tuhan mengajar setiap kita sebagai orang percaya selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Karena di dalam ucapan syukur kita bisa melihat pertolongan, campur tangan Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Tatkala Yesus mengucap syukur, dikatakan dalam cerita yaitu Yohanes pasal 11:41 dikatakan terjadi mujizat. Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan dari kematian dan dia bisa hidup kembali. Ini dari apa, saudaraku? Dari tatkala Yesus mengucap syukur. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita hari-hari terakhir ini, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi tawar hati, tapi biarlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu senang dan susah mengucap syukur, waktu sehat dan sakit mengucap syukur, waktu kita mengalami hidup dalam kelimpahan dan tidak kelimpahan, kita mengucap syukur. Karena tatkala kita mengucap syukur, kita akan bisa melihat kuasa, pertolongan, campur tangan Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, sadar bahwa kadang-kadang Allah mewujudkan harapan dengan cara berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jalannya Allah bukanlah jalannya manusia. Pemikiran Allah bukanlah pemikiran manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita boleh terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah mereka yang mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu karena kasih karunia-Mu yang besar. Kami barusan saja, yaitu membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biarlah firman Allah itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami teringat kepada jemaat-Mu yang sakit. Biar Allah mau datang kepada mereka, mau menjamah, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit Allah sudah sembuhkan, yang kekurangan, jemaat yang kekurangan, Engkau datang ke sana Tuhan Yesus, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Makannya diberkati, minumnya diberkati, ekonominya diberkati, keuangannya diberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara kami, Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Engkau tolong, Engkau campur tangan di tengah-tengah bangsa kami ini dalam menghadapi masalah persoalan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kelemahan dosa kami. Demi Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih, kita akan mengikuti ibadah minggu. Karena ibadah ini sangat penting, karena Bapak Gembala akan mengajarkan tentang pelajaran akhir zaman. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.